video sebelumnya, kita sudah membahas tentang materi pembelajaran, kenapa materi pembelajaran ada di admin, dan bagaimana teknis-teknis yang ada di materi pembelajaran. Fitur selanjutnya atau menu selanjutnya adalah kalender pendidikan. Kalender pendidikan ada di menu setelah materi pembelajaran, dan seperti ini tampilannya ketika belum ada agenda. Kita menyebutnya agenda atau kegiatan yang Bunda dan Nyanda inputkan. Jadi tidak ada agenda pada bulan Januari, berarti belum ada kegiatan sama sekali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu fitur-fiturnya apa saja, bagian-bagian yang ada di kalender pendidikan ini. Jadi kalender pendidikan ini seperti halnya kalender pendidikan yang Bunda dan Nyanda biasanya susun. Jadi biasanya Bunda dan Nyanda menyusun awal masuk tanggal berapa, akhir masuk tanggal berapa, dan lain sebagainya. Nah, untuk di Simpaut mungkin nanti akan ada sedikit perbedaan. Perbedaannya khususnya di agenda ketika dilakukannya kegiatan pembelajaran atau agenda yang tidak ada kegiatan pembelajarannya. Baik, jadi saya ulangi. Perbedaannya mungkin nanti ketika menginputkan atau membuat agenda yang di dalamnya kegiatan pembelajaran dengan agenda yang di dalamnya bukan kegiatan pembelajaran. Agenda yang bukan kegiatan pembelajaran yang saya maksud adalah semisal rapat, libur, jalan-jalan, atau lomba, dan lain sebagainya, di mana kegiatan tersebut tidak ada kegiatan pembelajaran anak. Sampai sini jelas ya, Bunda dan Nyanda, apa perbedaan antara kegiatan pembelajaran dan kegiatan bukan pembelajaran. Seperti itu. Karena nanti akan berbeda teknis pembuatan agendanya di Simpaut. Saya mulai dari kategori. Jadi nanti kategori di sini adalah seperti halnya label. Label yaitu pembeda antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain atau agenda dengan agenda yang lain. Di sini sudah ada satu kategori yang nanti Bunda jumpai ketika pertama kali menggunakan Simpaut. Jadi sudah ada satu kategori RPPM. Kategori RPPM ini apa? Yaitu kategori yang akan Bunda gunakan, Bunda dan Nyanda gunakan untuk agenda yang di dalamnya ada kegiatan pembelajaran. Itu wajib menggunakan kategori RPPM. Karena nanti akan kita langsung gunakan sebagai RPPM. Nah, untuk kategori yang bukan kegiatan pembelajaran, nanti Bunda dan Nyanda buat satu per satu. Di sini, untuk praktek saya akan coba buat satu kategori, yaitu kategori rapat. Di atas ini akan ada pilih batch. Pilih batch itu Bunda dan Nyanda memilih warna. Kira-kira mana warna background yang akan digunakan untuk kategori tersebut. Di sini saya contoh yang warning. Warning di sini kalau dilihat berarti orange. Kemudian di bagian kategorinya Bunda tambahkan, tuliskan nama kategorinya, rapat. Ketika saya tambahkan, di sini akan sukses dan di sini akan muncul satu kategori baru, yaitu rapat. Jadi di sini kita sudah mempunyai dua kategori untuk kegiatan pembelajaran dan satu kategori untuk kegiatan yang bukan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke agenda. Nah, jadi perbedaan kalender pendidikan di Simpaut dan juga kalender pendidikan biasanya adalah di Simpaut untuk penginputan agenda kegiatan pembelajarannya harus per durasi RPPM. Jadi nanti per durasi RPPM, pembelajaran minggu pertama, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi itu perbedaan penginputan yang ada di Simpaut dengan kalender pendidikan yang biasanya Bunda susun. Pertama, saya contohkan langsung. Saya membuat pembelajaran minggu pertama. Jadi di sini semester 2, jangan lupa semester 2 dipilih semester yang aktif. Nama agendanya pembelajaran minggu 1, minggu pertama.
Jadi di sini durasinya langsung per 1 RPPM. Jika 1 RPPM-nya itu 1 minggu, maka di sini minggu. Kalau 2 minggu berarti per 2 minggu. Kategorinya jangan lupa menggunakan kategori RPPM. Karena kategori RPPM ini nantinya akan menandai bahwasannya agenda ini adalah agenda pembelajaran anak. Selanjutnya, karena 1 minggu berarti dituliskan tanggal mulainya, misal di semester 2 ini, tanggal 11 Januari 2021, karena lebih dari 1 hari, maka diklik dulu lebih dari 1 hari, kemudian dipilih berakhirnya pembelajaran di 1 minggu tersebut. Saya tambahkan. Maka di sini akan muncul hasil yang ada, yang tadi sudah Bunda inputkan. Di sini kegiatan RPPM, kategorinya RPPM. Kategori RPPM ini untuk kegiatan yang ada pembelajarannya. Selanjutnya saya buat yang kedua. Kategorinya RPPM. Nah, ketika saya memilih tanggal, di sini saya tidak bisa memilih tanggal yang sudah digunakan untuk pembelajaran minggu sebelumnya. Nah, kenapa kita buat simpel seperti ini? Karena memang sifat perencanaan itu harus urut, Bunda. Perencanaan itu harus urut, maka kita tidak bisa merencanakan lompat atau bolak-balik nggak bisa. Atau lobang-lobang nggak bisa, jadi harus urut. Jika pembelajaran minggu pertama 11 sampai 15, berarti tanggal 11 sampai 15 dan sebelumnya kita tidak bisa pilih. Jadi yang bisa kita pilih adalah pembelajaran minggu selanjutnya, 18 tambah 22. Bisa. Nah, kita buat seperti itu karena memang tidak ada perencanaan yang boleh tidak urut. Jadi harus urut. Jika sudah nanti kita tambahkan. Nah, jadi penginputan kegiatan pembelajarannya itu harus seperti ini, Bunda, per RPPM dengan menggunakan kategori RPPM. Nanti saya akan jelaskan kenapa kita menggunakan kategori RPPM, dan nanti kita akan coba buat satu agenda dengan kategori rapat. Rapat awal semester. Kategorinya adalah rapat. Nah, karena rapat hanya 1 hari, tidak bisa di checklist yang lebih dari 1 hari ini. Untuk yang selain pembelajaran, perencanaannya boleh maju, mundur, lompat, lompat, ataupun yang lain. Jadi tanggalnya bisa dipilih semua. Misal saya pilih besok. Nah, 14 Januari. Padahal 14 Januari udah digunakan di pembelajaran minggu pertama. Itu bisa digunakan. Jadi seperti itu untuk kalender pendidikan yang ada di Cimpaut. Penginputannya itu per 1 RPPM. Kemudian untuk perencanaannya harus urut dari mulai minggu pertama hingga minggu terakhir. Jika tidak urut, maka nanti seperti yang tadi saya contohkan, tanggalnya tidak bisa diklik. Nah, untuk agenda yang selain pembelajaran, seperti di sini rapat, itu menggunakan kategori sendiri yang nanti Bunda buat sendiri. Dan tanggalnya bisa fleksibel, tidak harus berdasarkan perencanaan. Seperti itu ya, Bunda dan Yanda, untuk kalender pendidikan. Nah, jadi kategori ini fungsinya adalah seperti ini, Bunda. Jika ada satu kegiatan yang satu kategori, dia akan berwarna sama. Nah, di sini orange berarti rapat. Ini biru pembelajaran. Berarti di situ ada pembelajaran di mana pembelajaran menggunakan subtema, subtema, dan tema. Nanti kita akan coba. Untuk melihat perencanaan atau agenda di bulan selanjutnya, tinggal di next. Jika tidak ada, maka bisa kembali ke hari ini. Jadi seperti itu. Menambahkan agenda tadi seperti ini, ditambahkan agendanya, jangan lupa pilih semesternya, dan kategorinya pun ditambahkan jika memang ada kategori-kategori baru. Jadi kategori itu sifatnya general. Jadi kalau agendanya itu rapat awal tahun, rapat awal semester, rapat orang tua, maka kategorinya hanya satu, yaitu rapat. Mungkin seperti itu untuk
fitur kalender pendidikan. Kita next ke program semester.